ilmuwan, juga budaya, agama, semua belajar di sini dalam rangka memadukan cahaya ilmu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan luar biasa ini kita kehadiran satu maestro dalam bidang penulisan jurnal, termasuk 2% di dunia yang produktif sekali. Nanti mohon diberi kiat-kiat bagaimana menjadi penulis produktif, Prof. Ahmad Maryudi, di tengah semangat adik-adik kita yang sedang belajar di S1, S2 maupun S3 ini. Pada kesempatan sore hari ini adalah seri Wahid Writing Workshop yang keenam, yang terakhir, dan besok akan ganti seri yaitu Leadership and Management, jadi kepemimpinan dan kewirausahaan sebagai seri yang ketiga sebelum nanti dipuncai dengan 17 Ramadan sebagai acara puncak dari proses kita bertapa, bercengkerama dalam ibadah sore di bulan Ramadan ini selama 17 hari. Sedikit saya menyampaikan mengapa kita ada ya yang kita sebut sebagai Wahid Writing Workshop ya, WWW atau WWW, sebagai upaya untuk membantu para pembelajar termasuk saya sendiri membuat kita semua produktif di tengah puasa, yang memang di tengah puasa ini ada ayat pertama yaitu Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan di tanggal 17, maka kita songsong 17 hari kita kelana mengembara keilmuan mulai dari pembukaan, lalu seri pertama adalah metode riset dan juga tentu filsafat ilmu dan metode riset. Lalu yang seri kedua ini 6 kali terkait dengan publikasi, dan kemudian besok kepemimpinan leadership. Mengapa ini penting leadership? Karena kita juga menjadi kader dan leader dari sebuah academic thinking yang mengamalkan nantinya di tengah-tengah masyarakat itu supaya kita tidak hanya pinter untuk dirinya sendiri, tetapi kita turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Eh, ini adalah kali kedua Prof. Maryudi kalau tidak salah tahun lalu sudah hadir dan membersamai kita juga secara online. Tahun ini terasa sekali Prof. Ahmad Maryudi, teman-teman yang sedang belajar itu mendapatkan semangat ya, dari tahun lalu ke tahun ini sudah ada yang berhasil menembus Q1 untuk disertasinya, dan juga ada juga Q2, Q3, Q4 maupun Sinta, yang semua itu tidak lepas dari amal jariah panjenengan dan juga laku yang sungguh-sungguh dari teman-teman para mahasiswa yang budiman. Eh, saya selaku pengasuh ini berusaha juga untuk memandu selama 17 hari, dan saya juga presensi setiap hari supaya nanti juga mendapatkan satu ilmu yang komprehensif dari berbagai narasumber, karena kita tekun, dan juga secara administratif ada sertifikat bagi teman-teman yang mengikutinya paling tidak 80% dari 17 kali pertemuan itu. Ini juga menyangkut saya, kalau nanti saya tidak ikut sampai 80%, meskipun saya menandatangani sertifikat, saya pun tidak dapat, kira-kira gitu ya. Jadi berlaku pula bagi saya untuk itu. Di sini rasanya tidak ada guru murid, tapi semua adalah pembelajar. Memang kalau di kampus kita jadi guru besar, Pak Prof. Maryudi ya, tapi di sini rasanya kita juga bersama-sama membersamai para pembelajar itu secara egaliter, dan semua juga bisa menjadi bagian dari proses belajar kita bersama-sama. Tidak berpanjang lebar sambutan saya, sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sumbangsih
pengalaman dan keilmuan Prof. Maryudi. Semoga menjadi amal jariah panjenengan dan bisa mendorong para mahasiswa lebih aktif, produktif, dan proaktif. Sampai jam berapa nanti monggo diatur saja. Saya persilahkan Mbak Ika untuk melanjutkannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pemaparan dari Prof. Maryudi, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Prof. Dr. Ahmad Maryudi S. Hut M4 meraih gelar PhD di Göttingen University Jerman dan sejak 2017 menjabat sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM. Pernah menjadi adjunct visiting professor di Göttingen University Jerman, Freiburg University Jerman, TU Dresden Jerman, Nagoya University Jepang, National University Korea, dan Yungnam University Korea. Selama 4 tahun berturut-turut, 2020 sampai 2023, beliau masuk dalam daftar World Top 2% Scientist versi Stanford University. Dari penelitiannya, beliau telah menulis lebih dari 100 artikel jurnal internasional bereputasi, buku, dan chapter buku, H-Index Scopus 26, H-Index Google 36, dan saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Koordinator di Divisi 9 Forest Policy and Economics di International Union of Forest Research Organization, berkantor di Vienna, Austria. Juga menjadi salah satu editor di Forest Policy and Economic, salah satu jurnal yang masuk dalam World Top 10 di bidang forestry. Q1 dan impact faktornya 4. Pelumit dari pengalaman atau kurikulum vitae Prof. Maryudi sudah saya sampaikan. Waktu dan layar untuk presentasi Prof. Maryudi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika atas waktu yang diberikan kepada saya, rekan-rekan sekalian, Prof. Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ini Alhamdulillah, ini saya merasa berbangga bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi sedikit yang saya punyai di pengajian kalam. Ini kalau tidak salah ketiga kalinya, Prof. Tahun ketiga ini kalau nggak salah ini. Ya, Ketiga ya, jadi, terima kasih ya, ya. Setelah kita ketemu ya di TV, ya, luar biasa. jadi ini sebenarnya ini saya tadi madek begitu, Prof. Pada saat Prof. Baikuni ngendiko bagaimana apa untuk bisa menjadi penulis yang produktif gitu. Kenapa madek? Sampai bulan Maret ini belum ada satu publikasi pun di tahun 2024 ini saya. Jadi apa? Semua memang masih dalam proses begitu sih. Tadi pada saat Prof. Baikuni ngendiko apa bonus produktif gitu ya. Wah ini tidak ada produksi sama sekali begitu di tahun ini gitu. Sampai bulan Maret ini. Semoga nanti netes nanti setelah Lebaran nanti. Baik, eh, untuk kali ini mungkin nanti saya tidak banyak memberikan materi. Tadi Prof. Baikuni juga sudah mengendiko bahwa mungkin di sini kita lebih banyak belajar bersama begitu. Materi tidak hanya satu arah dari saya ke rekan-rekan sekalian, tapi mungkin nanti kita akan saling bersama-sama belajar, berbagi pengalaman dan tadi Baikuni juga sudah menyampaikan bahwa ada di antara kita yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, itu saya pikir hal-hal seperti ini bisa kita diskusikan bersama-sama, sehingga nanti kita dari baik keberhasilan maupun ke belum berhasilan itu ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama. Sedikit mungkin sebagai pengantar untuk diskusi kita kali ini, mohon izin untuk menampilkan layar PowerPoint.
Jadi kemarin saya didhawuhi Prof. Baikuni untuk menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana apa penulisan artikel jurnal, tapi perspektifnya dari editor begitu. Ini memang cukup menantang dan sebenarnya membuat saya agak tidak terlalu pede begitu karena memang pengalamannya lebih banyak di sebagai penulis begitu. Walaupun tadi sempat disampaikan saya menjadi editor juga di beberapa jurnal, salah satunya tadi Forest Policy and Economics, ada di jurnal lain Forest Science and Technology dan beberapa jurnal nasional begitu. Tapi memang pengalaman lebih banyak sebagai eh, penulis begitu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya, bagaimana editor bekerja karena seringkali kita kalau kita sebagai penulis ini kita tidak tahu sebenarnya editor ini ngapain gitu. Karena beberapa hari yang lalu kalau tidak salah status Facebook saya yang terakhir, status Facebook saya yang terakhir itu saya share satu satu apa screenshot dari perjalanan artikel jurnal saya sampai saat ini belum diterbitkan, belum diterima. Jadi saya masih menunggu artikel artikel itu diminta untuk merevisi kembali atau diterima. Statusnya masih pending gitu. Nah, artikel itu kami submit di tahun 2021 bulan Agustus. Jadi sampai Maret 2023. Nah, ini perjalanan hampir 3 tahun. Ini sebenarnya ada apa gitu? Ini kan menarik sebenarnya dan apa sih yang dikerjakan editor begitu? Ini saya sebagai editor pun juga bertanya-tanya. Ini editornya ngapain begitu kan? Jadi apalagi mungkin rekan-rekan sekalian yang mungkin sama sekali belum pernah tahu apa sih kerja editor. Nah, ini nanti akan kita apa akan kita bahas bersama-sama. Karena seringkali editor itu di dianggap begitu ya, ada yang menganggap sebagai malaikat pencabut nyawa gitu ya. Hidup mati kita ditentukan oleh editornya dan lain sebagainya. Walaupun tidak seperti itu. Jadi sebagai penyemangat kita, sebagai penyemangat kita bersama, di dalam penulisan artikel jurnal, artikel ilmiah itu ada 3 pihak sebenarnya. Ada 3 pihak. Yang pertama adalah penulisnya, ya. Penulisnya di sini adalah peneliti, ya. Terus yang kedua adalah reviewer. Reviewer ini ya teman kita sebenarnya, ya. Yang ketiga adalah editor. Nah, 3 pihak ini sebenarnya itu bekerja sama, ya, bekerja sama berkontribusi untuk apa berkontribusi kepada sains, gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa reviewer dan editor itu malaikat pencabut nyawa tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Kita semua bekerja sama. Penulis dan peneliti begitu ya, itu melakukan penelitian, reviewer dan editor ini mencoba membantu penulis agar tulisan lebih tajam dan lebih mantap dan harapannya bisa berkontribusi kepada sains begitu. Jadi 3 pihak ini saling bekerjasama, bukan saling mematikan satu dengan yang lain. Nanti akan saya ceritakan beberapa pengalaman bukti-bukti bahwa sebenarnya editor itu sebenarnya membantu author begitu. Nah, ini selalu saya tampilkan di mana-mana begitu ya. Di setiap kesempatan begitu saya sering menampilkan ini senior saya juga sama-sama dari Blora begitu. Ini dorongan untuk kita selalu khidmat kepada sains gitu ya, bahwa kita berkhidmat kepada sains itu membawa kita untuk ke abadian, kira-kira seperti itulah gitu. Jadi harapannya nanti kita semua yang di sini
eh, mempunyai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi kami-kami ini, dosen-dosen ini, Prof. Baikuni, saya, dan rekan-rekan yang lain, tuntutannya semakin berat, ya, tuntutannya semakin berat. Kalau dulu mungkin istilahnya hanya publish, gitu ya. Publish, kalau nggak publish ya nggak apa-apa, gitu. Terus kemudian berubah, kalau nggak publish ya perish, ya. Semakin meningkat lagi, publish di high impact journal, gitu ya. Kalau tidak, perish, gitu. Jadi ini tuntutannya memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ini bukan berarti saya begitu ya, bukan berarti saya mengeluh, karena memang ini saya pikir sebagai sebuah tahapan yang mau tidak mau harus dilalui kita bersama, apalagi kami sebagai jurnal untuk bisa terus berkarya, dan harapannya karya-karya kita eh, mempunyai kontribusi berdampak bagi dunia ilmu pengetahuan maupun berdampak bagi masyarakat. Jadi memang tadi saya katakan ada tahapan-tahapan sehingga tanggung jawab kita sebagai seorang peneliti itu semakin berat dari waktu ke waktu. Nah, kenapa juga kita harus menulis juga seringkali kalau kita perhatikan ini ada semacam pergeseran paradigma gitu ya, bahwa ilmu pengetahuan ini bisa dianggap sebagai sebuah kapital. Kalau kita perhatikan itu teori-teori klasik gitu belum melihat impact, belum melihat ilmu pengetahuan sebagai sebuah modal gitu. Cuma baru belakangan begitu ya, 30 tahun terakhir ini di beberapa negara maju ini mereka, perekonomian mereka ini ditopang oleh eh, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini saya pikir ini Indonesia juga harapannya juga bisa pengembangan perekonomian kita juga bisa ditopang oleh pengembangan iptek. Ya. Cuma memang jarang sekali, kita masih masih tertinggal jauh dibanding negara-negara maju begitu. Dan kalau kita lihat kita cukup miris ya, cukup miris melihat pengembangan ilmu pengetahuan di negara kita gitu ya. Ini sebagai perbandingan saja. Ini data 15 tahun yang lalu, 15 dan 20 tahun yang lalu lah, kira-kira sejauh mana kontribusi kita Indonesia dibandingkan tetangga-tetangga kita gitu ya. Ini di antara tahun 90 sampai 2010, posisi kita di bawah. Itu kita di hijau ini ya, ini paling bawah. Dan kalau kita perhatikan di negara-negara ASEAN, Singapura ini ya, Singapura memang masih leading, bukan masih leading, ini memang hampir seluruh lebih dari 50% lah, 50% dari dari publikasi di negara-negara ASEAN ini berasal dari Singapura. Padahal kalau kita perhatikan Singapura ini hanya berapa universitas gitu ya. Yang saya kenal mungkin cuma dua saja gitu. Berbeda dengan kita yang ratusan. Tapi kalau kita lihat memang jauh sekali dibanding kita. Jadi Singapura, Sakiding, kita masih tertinggal lah, dan bahkan oleh negara-negara yang lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand masih tertinggal gitu. Posisi kita di bawah. Cuma 5 tahun terakhir memang ada perkembangan yang cukup menggembirakan ya, perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah publikasi kita meningkat tajam, apalagi sekarang dosen wajib publikasi, mahasiswa wajib publikasi, baik S1, S2, dan S3. Kalau S1 harapannya jurnal nasional, S2 jurnal nasional terakreditasi, dan S3 jurnal internasional bereputasi. Dan perkembangan ini tadi saya katakan cukup menggembirakan. Jadi
ini data dari Dikti begitu ya, jumlah publikasi kita meningkat tajam. Jadi peringkat kita dari sisi jumlah publikasi juga meningkat ya. Ini dikatakan dari tahun peringkat ke 56 ke peringkat 21. Cuma masalahnya, jadi ini masalah besar. Masalah besar, publikasi kita meningkat tajam, banyak sekali publikasi, tapi kita juara dunia, gitu ya, juara dunia dari konteks publikasi-publikasi yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang sifatnya predatory, ya. Jadi banyak sekali, saya sebenarnya agak apa ya, saya tidak begitu suka menggunakan istilah predatory begitu. Jadi memang kalau saya pribadi mengatakan bahwa ya jurnal ya jurnal, publikasi ya publikasi gitu. Cuma memang ada level kualitasnya begitu. Tapi memang ada cukup banyak jurnal yang sengaja didirikan, jurnal itu menerbitkan artikel-artikel sengaja itu memang niatnya untuk memangsa kita yang tidak tahu gitu ya. Dari data ini kelihatan sekali kita juara dunia. Jadi banyak sekali tadi kita sudah ranking 21 dunia dari sisi jumlah publikasinya, tapi kita nomor 2 di dunia dari aspek artikel di jurnal Predator. Nah, ini mengenaskan sebenarnya ya. Kita sudah capek-capek melakukan penelitian setahun lebih, 2 tahun lebih, kemudian nulis, di, ada review, kemudian diterbitkan, tapi diterbitkan di jurnal-jurnal yang seperti ini. Jadi ini kita nanti harapannya ini tidak terjadi lagi lah, gitu ya. Ada banyak apa cara untuk bagi kita untuk bisa melihat apakah jurnal itu bermutu atau tidak. Nanti bisa kita diskusikan ya. Tapi sayang sekali kalau kan tadi penelitian yang bagus sekali ya sudah lama dilakukan di S3 selama 3 tahun lebih kok diterbitkan di jurnal-jurnal yang seperti itu gitu. Jadi nah ini eh sebenarnya apa sih tugas editor ini? Nah, ini bagian utama ya, bagian utama dari paparan saya sore ini begitu. Jadi ini saya ambilkan dari Elsevier begitu ya. Saya ambilkan dari Elsevier. Kebetulan saya juga tadi disebutkan apa menjadi editor di Forest Policy and Economics yang kebetulan diterbitkan oleh Elsevier. Jadi ini saya ambilkan dari Elsevier. Jadi memang tugas kami sebenarnya adalah memastikan sejauh mana naskah-naskah yang masuk ini memang memenuhi standar kualitas tentu yang kita inginkan, begitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa jurnal kami mungkin top 10 lah kalau di bidang forestry begitu. Artinya apa? Naskah-naskah yang diterbitkan di jurnal kami ini mungkin tidak main-main lah gitu ya, perabain-bain begitu. Artinya apa? Nah, tugas dari kami ini memastikan itu sejauh mana naskah-naskah yang masuk ke jurnal kami dan nanti pada akhirnya akan diterbitkan di jurnal kami itu mempunyai kualitas yang baik. Kualitas yang baik apa ukurannya? Ukurannya adalah dia berkontribusi pada sains dan juga harapannya juga berkontribusi pada masyarakat secara luas gitu. Ya, untuk kami itu memastikan naskah-naskah itu gitu. Nah, kalau seperti itu, seringkali eh, kami, tugas kami sebagai editor itu seringkali menjadi, kami kadang-kala merasa tidak enak ya kalau harus menolak artikel begitu ya, menolak artikel yang sudah ditulis dengan baik melalui penelitian yang lama kok harus lah gitu. Tapi memang ini satu satu tugas dari kami begitu. Karena ini untuk menjaga tadi kualitas dari
jurnal kami begitu. Nah, yang kami lakukan saat ini, eh, kami berupaya, ya, kami berupaya sedini mungkin untuk memberi keputusan, ya, secepat mungkin untuk memberi keputusan. Karena apa? Karena risetnya udah tadi sudah sampaikan lama, 2 tahun, 3 tahun atau lebih lama lagi. Nulisnya 1 tahun sendiri, reviewnya sampai diterbitkan itu proses yang sangat lama gitu. Nah, dari kami sebenarnya berupaya agar keputusan itu secepat mungkin, termasuk kalau harus menolak gitu. Ya, jadi sedini mungkin kami menolak artikel itu membantu sebenarnya. Jadi begini, logikanya begini. Daripada misalkan saya menerima artikel dari penulis, kemudian saya harus mengirimkan ke reviewer dan nanti ke reviewernya rekomendasinya ditolak. Itu kan it takes time, gitu. Lebih baik yang saya lakukan adalah saya menerima artikel, saya cek dulu, gitu. Dan ini saya cek dulu, ini harus terpaksa kami tolak. Kalau sudah ditolak kan berarti kan harus akan diterbitkan di jurnal lain nantinya kan, disubmit ke yang lain. Kalau harus menunggu lama dari reviewer, kasihan, kasihan bagi penulis, gitu. Sehingga yang kami lakukan adalah justru sedini mungkin menolak artikel itu membantu justru membantu, gitu. Dan kedua juga kalau misalkan artikel ini mempunyai potensi, kita juga memilih reviewernya itu eh, reviewer ini kan sebenarnya kan teman-temannya para penulis ya, temannya kita dan lain sebagainya. Ini tugas reviewer itu kerja-kerja pro bono lah, kerja-kerja tidak ada HR-nya dan lain sebagainya begitu. Jadi kami kadang cukup tricky ya untuk sebagai editor untuk memilih memilih reviewer-reviewer. Kadang kami tidak tega juga meminta orang-orang tertentu untuk mereview berkali-kali dalam setahun begitu. Jadi ya paling-paling kami memilih reviewer ya maksimal 3 kali lah dalam setahun. Kasihan kalau apa kami harus meminta seorang ahli untuk mereview di jurnal kami berkali-kali begitu ya. Nah, eh, kalau saya pribadi sebagai sebagai apa sebagai editor begitu, itu pertama yang kami lihat adalah novelty-nya ya. Ini selalu selalu yang ditanyakan oleh reviewer, yang ditanyakan oleh editor. Mahasiswa S1, S2, S3 selalu ditanya novelty-nya begitu ya. Novelty-nya apa? Kebaruannya apa? Gitu. Nah, kadangkala kita nggak pede ya. Kita membayangkan novelty 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 artikel kita penelitian itu seperti Albert Einstein begitu ya. E sama dengan MC kuadrat. Bayangannya seperti itu ya, yang ekstrim itu. Tidak seperti itu. Jadi novel itu sebenarnya kontribusi kecil ya. Hal-hal kecil pun yang yang sekiranya itu berkontribusi pada sains itu dianggap novelty. Contoh, contoh. Beberapa waktu yang lalu saya menerima artikel yang kelihatan tidak mutu, ya. Kenapa tidak mutu? Ya, artikel itu hanya menampilkan data inventory kayu, inventory pohon, ya, selama 30 tahun terakhir. Wah, itu kalau kalau di Indonesia itu praktik S1 itu. Itu praktikum S1, ya. Ini ada Mas Hendi nih, ada orang kehutanan juga ini. Kalau menampilkan data apa inventory kayu diameternya berapa, tingginya berapa itu praktikum S1 itu. Nah, tapi ini saya terima di jurnal internasional, jurnal kami yang top 10 di dunia tadi ya, yang Q1. Kenapa kira-kira?
hanya menampilkan data inventory ya kayu pohon selama 30 tahun terakhir. Alasan pertama adalah 30 tahun terakhir ya. Alasan pertama. Alasan kedua dari Iran artikelnya. Jadi Iran itu data mengenai Iran kita gelap gulita tidak tahu mengenai ada apa hutan apa hutan di Iran itu seperti apa kita nggak banyak tahu gitu. Jadi hanya menyampaikan data inventory saja sudah kita terima gitu. Ya, karena itu berkontribusi tidak banyak inventory inventory hutan dari Iran. Apalagi kalau misalkan penulisnya dari Korea Utara. Myanmar misalkan begitu ya. Kemarin saya juga menerima artikel terkait Myanmar ya. Artikelnya juga nggak bagus. Kalau kalau dari misalkan dari itu penulisnya dari negara maju itu udah langsung saya tolak. Udah langsung saya tolak. Tapi ini saya proses ke proses review. Kenapa? Karena dari Myanmar ya. Dari kenapa Myanmar tidak banyak knowledge, tidak banyak information, tidak banyak data mengenai Myanmar gitu. Nah, ini hal-hal sederhana seperti itu yang bisa menjadi novelty. Contoh lain, eh, beberapa waktu yang lalu itu saya juga menolak ya, langsung menolak satu artikel yang ditulis profesor dari Yale University. Bayangkan Yale University ya top 10 lah kalau ya sekelas Stanford, sekelas Harvard, Yale begitu. Itu langsung saya tolak artikel itu yang ditulis oleh profesor dari Yale. Profesor dari universitas yang top, bahasa Inggrisnya pasti jos karena natif dan lain sebagainya dan memang artikelnya bagus. Artikelnya bagus. Tapi langsung saya tolak. Ya, kenapa? Jadi saya tolak tidak masukkan ke proses review. Saya memberikan komentar, tulis apa artikelmu bagus, kualitasnya bagus, tapi mohon maaf terpaksa jurnal kami menolak. Karena apa? Karena pembahasan seperti ini, artikel-artikel seperti ini sudah terlalu banyak di jurnal kami, begitu. Sehingga kalau kalau di jurnal kami sudah banyak, jadi itu nanti tidak tidak menarik lagi, begitu. Jadi saya sarankan apa ini kami tolak tapi saya sarankan untuk dikirim disubmit ke jurnal A, B atau C saya bilang begitu 3 bulan kemudian saya melihat artikel itu sudah publish di jurnal B di jurnal yang saya tadi saya rekomendasikan begitu jadi bukan semata-mata kualitas tidak ya jadi kira-kira kontribusinya apa ya kontribusinya bagi saya yang tadi hanya data yang sebenarnya nggak mutu bisa diterima tapi sesuatu yang bagus tidak kita terima begitu gitu jadi jangan dibayangkan novel itu sesuatu yang menakutkan lah ya jangan sesuatu yang menakutkan yang apa betul-betul baru dan lain sebagainya ini contoh juga ini contoh satu satu tulisan kami ya, satu tulisan kami yang yang isinya isinya itu tentang bagaimana cara melakukan interview ya. Pasti udah ada banyak sekali di metode-metode ilmiah ya di metode-metode ilmiah cara interview itu gimana begitu. Tapi ini interview mengenai sesuatu yang sangat secara politik sangat sangat sensitif. Itu tidak mudah ya. Sesuatu yang berkaitan dengan misalkan perizinan perizinan apa sawit, perizinan tambang di sektor di kehutanan begitu. Itu tidak mudah untuk melakukan wawancara untuk menggali data karena sifatnya sangat sensitif secara politik begitu. Nah, artikel kami ini hanya mengembangkan itu. Kalau kalau topiknya ini interviewnya harusnya gimana gitu. Hanya seperti itu, ya. Hanya sekedar itu, tapi artikel ini relatif highly cited. Sampai saat ini cukup banyak citasinya dan justru dijadikan
bacaan wajib di beberapa universitas di Jerman, di Göttingen, di Dresden. Artikel kami ini di, dijadikan bacaan wajib begitu. Padahal apa? Cuma cara wawancara, ya, cara wawancara begitu. Itu kan sederhana sekali begitu. Tapi ini membantu karena memang selama ini ya wawancara dilakukan secara apa terstruktur, semi terstruktur, open, katanya kan selalu seperti itu. Tapi tidak tidak membahas bagaimana melakukan wawancara yang sifat untuk topik-topik yang sifatnya sangat politik, ya gitu kan. Nah, artikel kamu kontribusinya seperti itu, ya. Jadi tidak sesuatu yang apa yang luar biasa gitu. Nah, ini hanya sederhana gitu. Nah, relevansi internasional. Kan namanya jurnal internasional ya, namanya jurnal internasional. Kita harus memastikan ya, memastikan bahwa artikel yang kita tulis ini mempunyai relevansi internasional ya. Kalau tidak relevan terhadap eh, apa komunitas internasional, kemungkinannya kecil untuk diterima ya. Nah, ini menjadi menarik, menjadi menarik. Kalau artikel harus relevan internasional, bagaimana dengan artikel-artikel yang di apa penelitian dari Bantul, dari Gunung Kidul, dari Papua, dari lain sebagainya itu kan kita merasa ragu gitu kan. Nah, ini memang anu ya, ini contoh. Ini dari Gunung Kidul saja, tapi ini ada relevansi internasionalnya, ya. Jadi ini cerita tentang petani, ya petani petani hutan rakyat di Gunung Kidul, bagaimana mereka menghadapi kesulitan dengan adanya berbagai aturan-aturan, ya aturan-aturan penebangan, aturan-aturan perdagangan dan lain sebagainya. Nah, ini selalu kita kontekskan dengan konteks internasional ya. Jadi konteks internasional apa? Biasanya yang namanya smallholder itu mereka adalah kelompok-kelompok disadvantage. Nah, kita konekkan internasional di, di situ. Jadi jadi kita tidak langsung bicara masalah bicara masalah Gunung Kidul, tapi kita bicaranya mengenai bahwa smallholder, petani kecil ini biasanya disadvantage di rantai nilai lah, begitu. Itu problem itu di mana-mana di Indonesia terjadi, di Malaysia terjadi, di Afrika terjadi, di Amerika terjadi. Yang namanya petani kecil pasti kalau di dalam konteks perdagangan rantai nilai kalah sama tengkulak dan lain sebagainya, kalah sama sama makelar begitu. Itu terjadi di mana-mana. Itu konteks internasionalnya dan itu harus di-highlight terlebih dahulu. Jangan meng-highlight Gunung Kidulnya begitu. Nah, inilah yang apa yang perlu kita pastikan bahwa artikel kita mempunyai relevansi internasional gitu. Kalau tidak ya kemungkinan kecil untuk diterima karena yang namanya jurnal internasional ya. Nah, ini juga tadi pada saat saya memilih reviewer, ini saya biasanya mengkombinasikan ya, saya pilih biasanya saya menginginkan satu reviewer itu dari reviewer yang sangat experience begitu ya, yang sangat senior. Yang kedua, saya biasanya juga menginginkan reviewer baru begitu. Nah, ada implikasinya memang ya. Senior itu biasanya justru karena saking sibuknya ya, reviewnya itu biasanya sedikit sekali. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kalau reviewer-reviewer yang profesor-profesor top itu justru biasanya itu sangat singkat. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan reviewer-reviewer yang baru. Ya, reviewer yang baru dulu misalkan saya 10 tahun yang lalu biasanya galak sekali gitu ya reviewer. Kalau sebagai reviewer gitu. Nah, saya sebagai editor itu mengkombinasikan antara yang senior dan yang junior biasanya seperti itu karena ini penting sekali
eh, untuk membantu rekan-rekan yang jadi penulis, autornya gitu. Nah, kami sebagai editor itu juga tidak sekedar tukang pos, rekan-rekan sekalian. Ya, nggak berpikir bahwa saya sebagai editor mendapat ada autor yang submit, kemudian saya lempar ke apa? Saya lempar ke reviewer, ya reviewer nanti ada reviewnya dikembalikan ke editor, terus editor kembalikan ke autor. Tidak, kami tidak sekedar tukang pos, ya tidak sekedar sebagai tukang pos yang menghantarkan artikel dari autor ke reviewer. Tidak, jadi seringkali mungkin ada editor ya yang betul-betul semua komentar komentar reviewer itu harus di direspon oleh autor. Ada yang seperti itu. Kalau saya tidak, ya. Kalau saya tidak. Kalau saya sebagai editor, saya itu justru sebagai wasit, ya. Kadangkala, kadangkala dalam proses komunikasi antara author dan reviewer itu belum belum sepenuhnya match. Artinya apa? Ada beberapa reviewer yang belum puas dengan revisi yang dilakukan oleh author. Tapi tugas kami adalah memastikan ini sudah cukup, gitu ya. Jadi walaupun walaupun reviewer mengatakan mengatakan ini mah perlu review lagi, saya sebagai editor bisa stop, ya ini sudah bisa diterima gitu. Seringkali seperti itu. Atau kalau reviewernya mengatakan ini kadang minor revision atau apa moderate revision, saya bisa mengatakan menolak gitu. Saya tidak harus sepenuhnya me- apa mengakomodasi apa yang disampaikan oleh reviewer. Tidak. Jadi editor yang baik itu katanya seperti itu. Justru memang mempunyai anu ya. eh Sebenarnya di di awal ya pada saat kita menerima itu sebenarnya sudah tahu. Oh ini tingkat kelayakannya sudah tahu. Kita hanya meminta bantuan reviewer untuk memastikannya begitu. Ya. Nah, kadang-kala kita berbeda antara reviewer dengan editor. Itu biasa gitu. Jadi reviewer meminta revisi, saya bisa mengatakan tadi langsung diterima dan sebaliknya. Tapi seringnya memang antara reviewer dan editor ini sama gitu ya, satu frekuensi. Tapi lagi-lagi tidak selalu sama, ya, tidak selalu sama antara keputusan editor dan keputusan reviewer. Nah, ini ini yang kami harapkan dari rekan-rekan rekan-rekan autor. Kalau submit ya, editor itu jadi seringkali saya menerima artikel itu begini. eh Pengantarnya begini. Pengantarnya eh, berikut kami kirimkan artikel kami untuk dapat dipertimbangkan di jurnal saudara, ya gitu. Saya itu paling mangkel kalau mendapatkan apa cover letternya seperti itu. Gitu. Paling mangkel dan biasanya apa? Wis karena sudah mangkel ya, tak tunda dulu prosesnya. Penting yang lain begitu. Nah, yang kami harapkan apa dari autor? Bantulah editor ya. Editor itu kami tadi ya kelihatannya keren ya dari apa menjadi editor di jurnal top di dunia begitu. Tapi kami sama sekali tidak dibayar, saudara-saudara, gitu ya, rekan-rekan sekalian. Kami itu kerja gratisan, pro bono. Jadi tidak ada bayaran satu rupiah pun, ya. Tapi kalau editor di Indonesia biasanya sok-sok ada 100.000 perak lah, kayak gitu ya, 100 perak ada. Tapi yang namanya jurnal internasional itu gratis, kita tidak dapat gaji. Nah, kalau seperti itu, kami kerja ngurusin eh, sebagai informasi jurnal kami setahunnya itu menerima artikel berapa? Coba 700 artikel dalam setahun. Coba bayangin kami menangan 700 artikel gitu ya.
berarti sehari dua begitu, bayangin begitu kan, sehari dua, dan itu mengawal prosesnya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, kalau kalau kerja kami berat, jangan persulit hidup kami, ya. Tolong kepada Pak Autor, tolong jangan persulit hidup para editor, ya. Nah, yang tadi itu mempersulit hidup editor, ya. Yang hanya berikut kami kirimkan artikel untuk dapat dipertimbangkan. Ya, Mbok, dijelaskan artikelnya tentang apa, temuannya apa, ya. Artikelnya judulnya ini tentang apa di sini, temuan utamanya ini, begitu ya. Eh, dan kira-kira kontribusinya ini gitu, itu akan membantu kami gitu ya. Jadi kami tidak perlu baca detail lagi apa dari awal sampai akhir, sudah tahu lah kira-kira isinya tentang apa gitu ya. Itu akan membantu membantu kami, ya, membantu kami sebagai editor gitu. Nah, saya senang sekali kalau artikel-artikelnya, autor-autornya itu seperti itu gitu kan. Wah, ini apa, autornya tepo-tepo lah gitu ya, tepo-tepo, apa, sangat mengerti bahwa kami itu kerjanya berat gitu, jadi membantu kami lah gitu. Jadi prinsipnya apa, kita kita bekerja itu bersama-sama antara reviewer, antara autor dan editor, ini kita semua bekerja sama. Kalau autor menyusahkan hidup editor, ya mungkin ya tadi ya di dibiarin terlebih dahulu begitu kan, sering kayak gitu. Jadi editor juga manusia begitu kan, editor juga manusia, sehingga kalau kami sudah mangkal duluan, ya bisa dibayar lah kira-kira seperti apa gitu. Itu kira-kira, jadi eh, mungkin ini bisa menjadi apa, pengantar bagi kita ya, pengantar. Ada sebenarnya cukup banyak slide yang bisa kami tayangkan, tapi saya tidak ingin terlalu lama memberikan materi. Justru saya ingin belajar dari rekan-rekan sekalian, pengalaman rekan-rekan sekalian mengenai selama ini kalau sudah menulis, sudah sampai jurnal, itu seperti apa pengalamannya begitu. Monggo, waktu kami kembalikan Mbak Ika. Matur nuwun. Jadi Prof. Matur nuwun. Eh, Monggo dibuka kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau ini tadi apa cerita tentang editor itu, perspektif dari editor itu memang eh, secepat mungkin memberi keputusan menolak biar kalau memang harus ditolak tuh ditolak agar segera bisa diterbitkan untuk jurnal yang lain begitu ya Prof ya. Terus editor juga bukan sekedar tukang pos tapi sebenarnya jembatan untuk menjembatani reviewer yang mungkin bertele-tele tapi sebenarnya sudah cukup gitu ya. Seperti itu dan perhatian untuk teman-teman itu cover letter itu sangat penting jadi tolong diberi summary karena biar bisa bekerja sama gitu eh, jurnal yang kita kirim itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Ibu Sinta, monggo dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator. Prof. Maryudi. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena ini saya di Padang sambil masak. Prof, mohon maaf, menyiapkan buka. Ya, Prof, mau tanya, saya ada kendala. eh, Kemarin saya publish artikel, submit artikel disertasi saya, produk disertasi itu di jurnal Sustainability MDPI. Nah, dengan harapan dari senior-senior sebelumnya begitu ya, nanti bisa untuk APC-nya bisa di cover dari diajukan oleh promotor begitu ya di Diklit UGM. Namun setelah saya sudah submit, saya berkomunikasi dengan Diklit UGM, ternyata MDPI itu sudah dianggap predator sehingga tidak bisa diajukan pembiayaannya. Kemudian saya berkonsultasi dengan promotor saya, Prof. Jagal, itu diminta untuk oke, ditarik saja, kita batalkan naskahnya dengan alasan saya student, biaya reguler, tidak mendapatkan beasiswa dan tidak bisa mengcover untuk APC-nya. Kemudian saya email dengan editornya, kemudian ditawari, dibalas itu, ditawari, wah,
ada kesempatan untuk menjadi reviewer, kemudian nanti dapat voucher reviewer begitu. Kemudian atas arahan juga promotor, karena keterbatasan waktu tetap kita tarik. Nah, ini sudah 2 hari, 2 atau 3 hari ini. Biasanya kemarin tuh emailnya cepat direspon, ini sampai sekarang belum direspon lagi. Nah, ini saya mohon arahan Prof. Maryudi bagaimana baiknya, apakah bisa saya apa eh, langsung saya publish, coba submit di jurnal lain, atau saya tunggu karena di OJS-nya belum berubah begitu ya, masih in proses begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Prof. Maryudi, saya izin tanya, untuk ini template Elsevier ya, publisher Elsevier itu saya cari tidak ada, tidak benar-benar tidak ada gitu template-nya. Nah, terus kemarin saya lakukan, saya download salah satu artikel, kemudian di convert ke Word, kan PDF ya kalau download itu, di convert ke Word, terus kemudian saya sesuaikan itu. Bagaimana kalau menurut pandangannya Prof. Maryudi? Terima kasih banyak, Prof. Cukup. Baik, langsung saya jawab Wawan dulu ya, Mbak Sinta. Langsung aja, Pak. Ya. Iya, untuk saya memang selama ini lebih suka publish di Elsevier ya dibanding Taylor Francis atau Springer begitu. Salah satunya saya paling males untuk apa baru baru draft aja kok sudah apa sudah ada template-nya begitu, harus harus begini begini gitu. Elsevier tidak. Ya, itu semuanya tugasnya jurnal. Nanti apa referencing dan lain sebagainya itu nanti yang memformat adalah Elsevier. Berbeda dengan Springer. Beda dengan Springer dan jurnal-jurnal yang lainnya. Untuk yang tadi yang predatory Mbak Sinta, eh, bersyukur kalau misalkan itu belum terbit begitu ya. Kalau sudah terbit ya sayang sekali kalau sekali kalau penelitian yang sudah lama dilakukan untuk disertasi kok eh, pada akhirnya diterbitkan di jurnal yang tadi diindikasikan sebagai predator. Memang cukup tricky Mbak Sinta untuk mencari apa harus dilihat dari eh, sejarahnya ya, jurnalnya itu seperti sudah berapa lah, siapa yang nulis, siapa editornya begitu. Nah, seringkali kita itu eh, apa kalau namanya bule-bule gitu, Bruce atau Stephen atau Michael gitu sudah sudah keren begitu ya. Profesor dari ini gitu. Harus kita telusuri ya, kita telusuri jurnalnya itu siapa sih itu begitu ya. Ya. Jadi malah kalau namanya Maryudi itu nggak keren gitu ya. Namanya Maryudi nggak keren gitu. Padahal nggak kirim ke jurnal kami begitu, lain gitu ya. Padahal eh, Nah, kami justru mempunyai apa sejarah yang cukup panjang, yang menulis pun juga orang-orang top, dan itulah yang harus kita teliti Mbak Cinta ya. Siapa editornya, siapa penulisnya dan lain sebagainya. Cuma masalahnya misalkan kita sebagai mahasiswa kadang-kadang tidak terlalu berani ya ke jurnal-jurnal yang top gitu ya, pengen yang level-level agak-agak rendah lah. Nah, itu memang agak cukup tricky ya, antara antara eh, apa apakah nanti jurnal itu terkategori sebagai predator atau tidak. Tapi kalau misalkan Q3, Q2 begitu ya sudah aman lah, kemungkinan tidak ya, kemungkinan tidak. Untuk yang tadi artikel yang eh, saat ini proses, tergantung berapa lama Mbak Mbak Sinta prosesnya. Kalau misalkan baru mungkin biasa ya, masih 2 minggu gitu, masih dengan editor begitu. Jangan, nggak usah ya, nggak usah nggak usah panik, nggak usah panik. Oh, artikelku kok belum dikirimkan ke reviewer? Tidak, tidak. Jadi di editor itu sekarang biasanya tadi menilai artikel terlebih dahulu. Jadi kami tidak langsung mengirimkan ke mana
ke ke reviewer, tapi kami menilai terlebih dahulu begitu. Jadi nanti kalau misalkan layak baru kita kirimkan, kalau tidak layak langsung tolak gitu. Jadi tidak perlu kaget kalau misalkan selama 2 minggu itu artikel still with editor biasanya gitu ya, gitu. Jadi jangan kaget hal-hal seperti itu. Makasih Mbak Mbak Sinta. Terima kasih Prof. Maryudi penjelasannya. Berikutnya, Mbak Mita, monggo silakan. Baik, selamat sore. Terima kasih Mbak Ika. Selamat sore Prof. Maryudi. Mohon maaf saya off cam karena bolak-balik saya terlempar karena jaringan kurang baik. Eh, saya mau bertanya mengenai penolakan yang dari editor. Jadi kan itu kan baru pertama ya. Editor itu kan screening awal kita masuk ke submit jurnal. Nah, pengalaman saya ada beberapa editor ya ada beberapa jurnal yang editornya seperti tadi Prof. Maryudi ceritakan. Jadi memberikan alasan kepada kita kenapa ditolak, mungkin karena memang tidak sesuai dengan skop jurnal, dan kemudian menyarankan istilah mereka tuh disarankan kepada sister jurnalnya lah yang kemudian dikasih beberapa alternatif gitu. Tapi ada juga yang tiba-tiba langsung saja menolak karena udah menolak gitu, sehingga kita kan tidak tahu alasannya ya. Kalau tadi dengan alasan itu kan kalau penulis kan bisa merevisi atau memang mengikuti sarannya gitu. Nah, kalau yang tidak itu jadi kita bingung, Prof, gitu loh. Nah, saya jadi gitu loh. Apakah yang tidak memberikan alasan itu karena merasa udah mangkel gitu, tiba-tiba udah aja langsung tolak gitu. Nah, jadi kita nggak tahu harus diapain. Misalnya ini salahnya di mana sih? Apa memang saya salah jurnal atau apa gitu. Itu aja. Makasih, Prof. Baik, Mbak Mita, saya pikir itu editornya yang tidak berkualitas ya, langsung menolak begitu saja. Jadi tadi katakan kan, kita itu ya saling membantu lah sebenarnya ya. Autor, reviewer, editor itu semua bekerja sama. Betul. Tapi memang kalau langsung menolak tidak ada alasan apapun, saya pikir ya kurang arif lah. Kalau 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 saya pribadi biasanya saya berikan ini kurangnya ini gitu. Dan tadi bahkan yang bagus saya katakan artikelmu bagus gitu, tapi sudah terlalu banyak gitu. Nah, biasanya kami sarankan jurnal ini gitu ya, walaupun dikatakan sister jurnal belum, kalau jurnal kami tidak ada sister jurnal, tapi kan bidang-bidang kami kan tahu lah kira-kira yang senada dengan kami apa gitu ya. Jadi tetap kita kita berikan masukan-masukan. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak ada komentar, kemungkinannya dua Mbak Mita. Pertama adalah skopnya, kedua adalah kualitinya, ya. Jadi kemungkinan ya, jadi kemungkinan kalau ditolak tanpa 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 komentar apapun, kemungkinannya itu skopnya dan juga kualitinya, gitu. Kira-kira seperti itu, gitu. Nah, kalau kalau seperti itu berarti strateginya apa? Turunkan anunya, turunkan ekspektasinya, ya. Dari Q1 ke Q2 lah, kira-kira seperti itu. Tapi hati-hati juga, seringkali kita melihat ukuran kualitas jurnal itu dari impact factor gitu, ya. Impact factor seringkali jadi rujukan, tapi itu tidak selalu, ya, tidak selalu. Jadi ada satu jurnal ya, di bidang kami yang impact faktornya itu tinggi sekali, 6, berapa gitu ya. Di bidang sosial itu kan tinggi sekali ya. Tapi itu tidak kita anggap sebagai jurnal yang top-top banget lah gitu dibanding jurnal kami gitu. Jadi jurnal kami lebih rendah impact faktornya, tapi kami melihat mungkin lebih berkualitas lah gitu. Tapi memang biasanya ukurannya impact factor tinggi, semakin tinggi kualitasnya kualitas semakin berkualitas. Jadi kalau kasusnya tadi ya otomatis dikirimkan aja ke jurnal-jurnal yang grade-nya di bawahnya. Begitu Mbak Mita, Ya, gitu. ya, ini mungkin sedikit sharing sedikit ya, Prof. Saya juga pernah punya pengalaman submit, kemudian sudah dapat komentar dari reviewernya. Tapi karena komentar itu saya merasa kayak
aduh kok saya kayak bodoh banget gitu ya komentarnya kayak gitu ya. Akhirnya tuh saya diemin aja Prof. Saya diem. Akhirnya editor yang kemudian bolak-balik menghubungi gitu. Sehingga karena kayak gitu itu saya kaitkan dengan tadi kata Prof Maryudi bahwa editor itu juga sebetulnya bekerja sama dengan author gitu loh. Jadi begitu saya udah kayak mutung lah ya dalam tanda kutip, kok serem banget sih komentarnya, kayaknya saya bodoh banget. Akhirnya saya diem, dia yang kemudian menghubungi, jadi membuat saya ini lagi semangat lagi untuk kemudian melakukan revisi gitu. Itu, makasih. Baik, sebenarnya kalau sudah diminta revisi, itu sebenarnya accepted yang tertunda, Mbak Mita. Nah, itu sudah accepted yang tertunda, tinggal kita kuat atau tidak, ya. Jadi kalau sudah diminta revisi, itu insya Allah 95% accepted nanti. Tapi nanti kapan, kan gitu kan? Jadi karena editor itu tadi kan, kalau misalkan sudah layak ditolak kan langsung ditolak, kan gitu kan logikanya. Kalau sudah diminta revisi, artinya memang sudah ada peluang. Sekarang kuatan ini, kuat-kuatan antara antara siapa? Antara reviewer dan autornya ya Mbak Mita dan autornya. Tapi jangan selalu Mbak Mita, jangan selalu berpikir bahwa reviewer itu selalu benar. Enggak. Wong reviewer itu kadang cuma baca setengah jam aja kok, gitu kan? Benar, Hmm. kalau saya mereview beri waktu 28 hari, terus saya molor 2 bulan, 3 bulan, baru saya kirimkan. Saya bacanya mereviewnya itu setengah setengah jam saja, gitu. Review-review Iya. itu seperti itu juga, setengah jam. Mereka tidak selalu benar. Tapi ya juga ya biasanya kan reviewer itu kan juga punya apa dipilih itu kan juga juga mempunyai kompetensi tertentu begitu ya. Tentunya kan juga tidak ngasal, tapi tidak selalu benar gitu. Artinya apa? Hmm. Usahakan ini direspon sebaik mungkin, ditunjukkan apa perbaikan seperti apa. Kalau misalkan terpaksa tidak terpaksa tidak berbeda pemikiran, katakan saya berbeda, saya memahami kamu, I understand what you are saying misalkan begitu ya, tapi saya memakai pendekatan ini gitu. Jadi jangan jangan khawatir untuk berbeda. Dan itu memang komunikasi itu kan memang kita debat ya, biasa. Itu kan kawan kita, ya. Reviewer itu kawan kita, peer, ya. Yang review adalah kawan. Itu bukan eh, seseorang yang di atas kita yang lebih, bukan, itu kawan kita, ya. Ya ini kayak misalkan debat kayak debat di misalkan di seminar international conference misalkan gitu kan. Mbak Mita kan Pak presentasi, terus ada komentar dan ini kan diskusi langsung. Nah, kalau jurnal diskusinya kan lewat lewat kan, lewat tulis tulis menulis kan. Cuma itu aja. Jadi sangat bisa untuk berbeda berbeda perspektif. Dan untuk menyemangati, revision is accepted yang tertunda. Udah ya gitu aja. Pasti akan diterima. Kalau dia Baik, baik, terima kasih Prof. Kadang-kadang komentarnya nasty gitu Prof. Jadi bikin kita down. Oh ya udahlah, tinggalin aja gitu. Oke, makasih. biasanya seperti itu. Saya juga pernah mengalami fase itu. Semen- eh, Sekarang pun kalau kalau mendapatkan review juga masih sakit hati itu biasa. Tapi tinggalinnya jangan lama-lama lah, gitu ya. Tinggalin 2 minggu gitu. Jangan jangan 6 bulan begitu kan? Gitu. Ini sebelum Pak Dedi ada di chatbot, Prof, contoh judul skup internasional itu tadi gimana ya? Mohon penjelasan dari Pak Muhammad Quranul Karim. eh untuk judul yang skop internasional ya, ini tadi saya memberikan contoh apa artikel yang berasal dari Gunung Kidul begitu ya. Sebenarnya itu saya menulis artikel itu kira-kira 10 tahun yang lalu kayaknya, dan setelah saya renung-renungkan
kayaknya menulis Gunung Kidul di dalam judul itu kok kayaknya nggak sip kayaknya begitu ya. Jadi kalau sekarang nampaknya saya tidak akan menggunakan tadi judul Gunung Kidul di mana di dalam judul ya. Apa kata Gunung Kidul saya sebut di Gunung Kidul begitu ya. Itu saya usahakan untuk tidak saya lakukan sekarang gitu. Bisa aja misalkan a case from Indonesia atau apa gitu ya. Itu supaya orang tidak bertanya apa sih Gunung Kidul gitu. Walaupun nanti tentang Gunung Kidul gitu kan di dalam papernya, tapi di dalam judulnya usahakan ya jangan Bantul lah, jangan Gunung Kidul lah gitu. Nah itu seringkali agak berbeda berbeda dengan ya, misalkan judul disertasi kita, kadangkala kita kan diminta malah malah apa kalau mengklaim Indonesia sementara dari Bantul begitu kan dipertanyakan kan begitu kan. Seringkalinya seperti itu gitu. Tapi untuk konteks jurnal baiknya malah apa jangan spesifik ke ke kemana ke daerah tertentu lah gitu. Tapi saya katakan aja kasus dari Indonesia atau dari apa gitu ya. Indonesia aja gitu. Jangan jangan Bantul, Gunung Kidul, Temanggung begitu. supaya supaya konteks internasionalnya kelihatan gitu. Begitu Berikutnya, Mbak Ika. Pak Dedi, monggo silakan. Baik, makasih Bu Ika, Prof. Maryudi. Izin off cam, Bu, ini naik turun Ya, tadi juga sampai keluar ininya. monggo silakan. Pak Prof. Maryudi, saya nyambung yang tadi, yang pertanyaannya. Kalau di revisi itu adalah accepted yang tertunda, walaupun revisi yang major ya, Prof. Terus yang kedua, Prof, tadi yang terkait dengan contoh yang Myanmar. Berarti ada kemungkinan nih, jadi saya nangkapnya bagaimana kalau kita mengirimkan ke negara yang kemana, negara misalnya Eropa Timur atau apa yang yang kurang kenal kita, terus mungkin mereka juga akan menganggap kita seperti Myanmar gitu. Kira-kira strategi gitu bisa nggak Prof Mahyudi? Itu, gitu. Makasih Bu Prof sama Bu Ika. Baik. Ini menarik. Bukan bukan itu maksud saya Mas Dedi. Bukan kita tidak eh, knowledge saya saat itu knowledge tentang Myanmar itu masih sedikit di apa the body of knowledge di dunia begitu ya. Jadi sesuatu yang tentang itu tidak banyak di apa di knowledge internasional gitu. Sehingga itu menarik. Bukan bukan artinya dari Myanmar tidak dikenal kita tidak dikenal di mana di Eropa Timur bukan seperti itu maksud saya gitu ya. Jadi sesuatu tadi yang saya katakan satu kasus yang tentang Myanmar itu tidak banyak gitu. Dan saya tahu dalam topik itu saya tahu sekali yang tentang Myanmar itu tidak banyak. Artinya apa? Myanmar ini menarik begitu kan? Gitu. Jadi kan bukan dalam konteksnya tidak dikenal itu tidak gitu kan. Mungkin di Indonesia banyak sekali mungkin gitu tuh tentang perpadian di Indonesia misalkan. Itu kan mungkin sudah banyak sekali gitu. Nah, hal-hal itulah yang saya maksudkan banyak atau sedikitnya. Terkait dengan revisi Mas Dedi, eh, memang betul itu pasti accepted biasanya. Entah nanti revisinya apa. Tapi tidak selalu seperti itu, ya. Tidak selalu seperti itu. Saya pernah sebagai editor itu dia sudah revisi ketiga, ya, sudah revisi ketiga, tapi saya tolak karena nampaknya itu tadi dia berpikiran nanti kalau sudah anu kan diterima juga gitu. Mungkin juga berpikiran seperti itu. Akhirnya apa? Revisinya, cara meresponnya itu dia kelihatan tidak profesional, asal-asalan gitu. Akhirnya saya juga jengkel kan. Jengkel ya sudah saya tolak, kamu tidak anu gitu ya. Tapi biasanya kalau yang namanya revisi, insya Allah diterima. Insya Allah gitu. Cuma ya itu tadi kita harus sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh untuk merevisinya.
Nggih, Baik, matur Prof. nuwun. Makasih. Makasih, Prof. Ya, Mbak Ida monggo silakan. Nggih, matur nuwun Mbak Moderator, Mbak Ika. Mohon izin, Prof. Mariadi, saya tidak menyalakan webcam karena tidak memungkinkan untuk menyalakan. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terkait, semoga sudah ditanyakan sebelum, mohon maaf sebelumnya ya, karena saya baru join juga. Terkait dengan waktu, berapa lama sih kita bisa dikatakan bahwa kita mengirimkan kembali ke jurnal yang lain pada saat si jurnal yang kita submit itu belum ada respon. Respon yang diberikan adalah masih di review gitu dari editor. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof. Mariadi, memungkinkan tidak ya pada saat kita nanti diterima atau diberikan feedback, diminta untuk revisi, baik itu mayor ataupun minor, ada perubahan hasil. Misalnya, karena kan kadang-kadang penelitian itu kan berkembang, begitu, Nggih. Sehingga ada hasil yang awalnya di submit pertama itu berbeda dengan yang terupdate, begitu. Kalau seandainya memungkinkan, apakah kita wajib memberitahu pada editor bahwa ada perubahan hasil? Begitu, Prof. Mariadi, mohon masukan dan arahannya, matur nuwun. Oke, yang pertama terkait ini artikel masih direview sementara kita ada keterbatasan batas harus lulus misalkan yang student ya. Begini, ada satu etika, yang ini harus dipegang oleh para penulis gitu bahwa artikel yang kita kirim itu ya memang hanya dikirim ke jurnal itu begitu. Jadi eh, apa? Jadi tidak dikirimkan ke beberapa jurnal dalam waktu yang bersamaan. Memang itulah etikanya begitu. Jadi cuma kadang-kala kan kita, wah ini kalau ini nggak lulus-lulus nanti kayak gitu kan ada kekhawatiran seperti itu. Nah, jadi upayakan begini. eh, Jadi tetap dikirim ke satu jurnal. Kalau misalkan reviewnya sudah sangat lama, ya reviewnya sudah sangat lama, kita bisa menanyakan, ya kita menanyakan biasanya kalau Elsevier, Springer atau apa itu kan biasanya ada kontak editor gitu kan, langsung di anu. Situ kita misalkan sudah 2 bulan, nggak apa-apa kita tanya, gimana perkembangan reviewnya gitu ya, eh, sudah sejauh mana begitu, gitu. Kalau misalkan nanti tidak kita di apa kita khawatir tidak tidak bisa terbit sesuai dengan target kita, ya bisa aja kita tarik begitu ya, kita withdraw prosesnya dan kita kirimkan ke jurnal yang lain. Tapi upayakan jangan mengirimkan artikel yang sama ke jurnal yang berbeda-beda, gitu. Upayakan itu etiknya gitu. Tapi kita berhak untuk menarik artikel kita, berhak untuk menanyakan sejauh mana artikel kita reviewnya, itu hak kita gitu. Kalau kita tidak yakin bahwa itu akan terbit pada waktu yang telah kita targetkan, ya kita tarik tidak apa-apa, baru kita kirimkan ke jurnal yang lainnya. Yang nomor 2 tadi terkait apa ya? Saya lupa Mbak Ika tadi, Mbak Ika. Mbak Ida. Yang kedua tadi, kalau seandainya nanti ada informasi revisi baik minor maupun mayor Oh gitu nggih. Ya. Prof. Mariadi. Saya udah ingat. Yeah. Oh, nggih. Sangat biasa di dalam proses review itu kadang-kala begini, kadang-kala itu reviewer tuh mampu menunjukkan, oh ini malah lebih baik ini ditekankan analisis mengenai ini gitu. Itu sangat biasa. Jadi saya agak bergeser gitu ya.
teorinya agak sedikit berubah itu juga biasa gitu. Tidak masalah itu. Eh, dan editor mengikuti itu. Jadi proses dialog antara reviewer dan author tadi itu diikuti oleh editor. Jadi editor pasti tahu. Editor tahu ini apa berubah fokus analisisnya, temuannya agak sedikit berubah, enggak apa-apa itu editor sudah tahu itu dan itu biasa hal-hal kayak gitu. Oke. Mohon maaf, Prof. Mariadi, apakah kita wajib menyampaikan atau langsung kita perbaiki saja sesuai dengan Oh, apa namanya wajib itu? menyampaikan. Wajib Nah, menyampaikan. di Artinya ada perubahan terkait temuan gitu misalnya. Teman penelitiannya berubah, oh yang iya iya awalnya diterima jadi ditolak misalnya. Seperti itu. Berarti wajib menyampaikan, J. pasti kita sampaikan kan misalkan kan di dalam review kita kan mendapatkan review ya, review yang jumlahnya misalkan 1 halaman itu kita respon satu persatu ya. Ini review tentang data kurang jelas, kita responnya gimana, metodenya kurang clear, kita responnya gimana, itu selalu anu gitu. Dan saya biasanya Bu Ida, saya buat dua dua kolom. Kolom pertama adalah kolom komentar reviewer, kolom kedua adalah kolom respon saya gitu ya, termasuk saya yang setuju dan tidak setuju tadi di situ gitu. Kalau misalkan merubah juga saya sampaikan di situ. Itulah yang nanti editor juga juga akan membaca gitu. Memang harus kita sampaikan, Bu Ida. Baik, matur nuwun Prof. Mariadi. Kalau seandainya saya kontak langsung ke Prof. Yani boleh nggak ya nanti? Monggo silahkan, Iya, santai matur nuwun mawon. sebelumnya. Matur nuwun. Ya, masih ada lagi? Oh ya, ini nanti Prof Yudi hanya sampai jam 5 ya, Prof. Kalau diperkenankan, kalau misalkan waktunya sudah cukup gitu, Bu Ika. Ye, monggo, monggo cukupnya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh atau komen. Monggo masih ada yang mau bertanya? Ya, mungkin saya komen ya sebelum Prof. Mariti undur diri, karena setelah ini kita akan membuat evaluasi dari seri yang pertama ya. Jadi setiap seri ada 3 seri itu kita selalu juga meminta pendapat para hadirin ya, bagaimana dan seterusnya itu, sehingga kita punya data dan improve semacam ini. Kan sekaligus suasananya kan riset, jadi kita pun juga mengandaikan bahwa para peserta punya pendapat dan mereka bisa mengevaluasi, menilai, memberi masukan gitu. Nah, tadi menarik sekali apa yang disampaikan ya. Editor juga manusia ya. Ini juga pembimbing dosen adalah juga manusia ya. Kalau mahasiswanya dicari-cari tidak ada ya, saya susah atau sedih gitu ya. Ada apa ini? Apakah ada masalah? Kalau ada masalah ya diceritakan masalahnya, tapi yang penting jangan sampai kendor gitu ya. Karena para pembimbing pasti punya rasa tanggung jawab karena sudah dipasrai oleh ketua prodi ya, ketua prodi dipasrai oleh dekan, dekan dipasrai oleh rektor dan seterusnya itu eh, memang ada tanggung jawab di situ, sehingga kayak tadi sebagai editor tentu luar biasa ya, jurnalnya ada 700-an yang bisa apa harus dimasuk dan harus direview, dan ini memerlukan manajemen sendiri, dan itu tidak mudah terus terang ya, dari antara waktu tersedia meskipun cukup prestisius, tapi ada hektik di situ ya, tetapi ini kita bisa menunjukkan bahwa kita, Prof. Mariti ini luar biasa membantu para akademisi untuk uplift, elevate to certain level untuk bisa publish para peneliti Indonesia. Dan tadi juga
kita telah mendengar bagaimana eh, apa wewenang editor itu untuk juga mengambil posisi ketika data atau penulis itu dari daerah-daerah yang langka atau daerah yang datanya itu masih terbatas. Ya, misalnya kita ada penelitian di Papua, itu bagaimana juga kita support ya penelitian-penelitian dari daerah-daerah terpencil, dari yang datanya itu kurang terpublish sehingga pasti ada semacam apa afirmatif policy, afirmatif support dari editor maupun jurnal itu. Jadi teman-teman yang ada di jauh di remote area jangan berkecil hati karena kita sebenarnya diperhatikan oleh orang-orang yang punya sensitivitas ya, para para editor yang punya sensitivitas terhadap kapan kita mengembangkan sesuatu itu eh, memang dicari daerah yang masih remote, masih blank, masih ada gap itu kita angkat, kita jembatani supaya aktif. Gitu. Ini Mas Maridi ada tambahan ini. Silahkan Mas Maridi. Oke, sedikit Prof, terkait dengan afirmasi tadi, selain memang topik-topik daerah-daerah yang jarang tadi Myanmar atau kita konteks kita Papua, saya juga sering sering memperhatikan gini juga Prof. Saya memberikan afirmasi pada peneliti-peneliti junior. Jadi walaupun jurnal kami, saya kami editor itu kan ada di jurnal kami itu ada 6 orang lah gitu ya, enam enam atau 7 orang. Kami sering berdebat itu, Prof. Dan saya itu termasuk yang perjuangkan peneliti-peneliti muda. Saya katakan, eh, misalnya dalam rapat editor, editor lain mengatakan artikel kayak gitu kok diterima. Saya katakan ini peneliti muda, saya bilang gitu. Jadi ini peneliti muda, dia harus di nurture, jangan dimatikan. Nah gitu. Sepanjang hasilnya tidak beracun, saya pikir tidak apa-apa. Itu untuk menyemangati dia untuk nanti tumbuh menjadi peneliti yang lebih bagus gitu. Nah, untuk peneliti yang senior, saya itu malah galak. Saya malah galak, mosok penelitianmu, tulisanmu seperti ini gitu kan, bu anu lah, biasanya saya lebih galak gitu. Jadi kalau peneliti-peneliti junior itu saya malah agak-agak longgar dan memang saya berikan sepanjang sepanjang ya nggak terlalu anu lah, nggak terlalu jelek-jelek banget lah, kira-kira seperti itu. Dan kayaknya di jurnal-jurnal lain juga ada hal seperti itu, Prof. Jadi junior atau tidaknya itu saya cek dari misalkan Google Scholar-nya, cek dari Scopusnya. Kalau baru 2 atau belum pernah, berarti malah ini perlu diperhatikan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Prof. Ya, menarik ya, yaitu kita promoting the new generation ya, dan betapa bahagianya itu kalau jurnal itu terbit gitu ya. Ibaratnya wah, belah wedhus nyate bareng itu nggak apa-apa. Karena syukuran ya, kadang-kadang ada teman-teman yang baru pertama kali bisa menerbitkan entah buku atau jurnal gitu ya. Itu bahagianya luar biasa itu. Benar Mas Maryudi ya. Dan nampaknya ada beberapa yang ingin komen itu. Silakan Mbak Vincent, Mas Hendy yang sudah on cam. Mungkin bisa nambah. Silakan. Bu Vincentia ini tentang forest apa namanya healing forest terapi dan dalam waktu kurang dari 3 tahun sudah ujian disertasinya dengan 4 publikasi, Mas Maryudi. Silakan mungkin speak up, Bu Vincent. Nanti Mas Ya, Hendy. terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi karena kebetulan saya juga bukan dari akademisi, jadi awalnya saya nggak tahu kalau ternyata publikasi itu dari semua, kalau menurut saya dari semua proses S3 ini paling berat bagi saya adalah publikasi. Jadi awal nulis itu sempat ditolak-tolak tuh, aduh rasanya itu nyesek, jadi nangisnya itu bisa sampai 2 minggu waktu awal itu waktu pertama ditolak itu. Terus tapi untung Prof waktu itu Kaprodi saya Prof Eko bilang, jangan nyerah Bu, memang biasa itu harus ditolak dulu. Jadi akhirnya saya tolak sana, maju lagi tolak.
gimana sampai akhirnya bisa lolos. Tapi jujur berat sekali untuk publikasi itu menurut saya. Jadi pas begitu bisa publish itu rasanya, aduh, kayak kalau orang ibu-ibu melahirkan brojol gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Kalau saya boleh Silakan. berkomentar, Bu Vincent, Langsung. jadi eh, saya kok ragu, apakah ada peneliti di dunia ini yang tidak pernah ditolak? Nampaknya mungkin pernah ditolak semua begitu. Dan sampai hari-hari ini saya pun sering ditolak begitu. Gitu. Jadi katanya bahwa indeks Scopusnya sudah 26 lah atau berapa begitu. Tapi sudah masih biasa juga ditolak gitu. Cuma memang kadangkala ditolak di awal itu dulu-dulu itu jauh lebih sakit dibanding ditolak sekarang gitu. Udah biasa gitu. Ya. Nah ini pesan juga bagi rekan-rekan mahasiswa gitu. Jadi memang prosesnya betul sekali Bu Vincent. Jadi seperti itu ya. Sudah nulisnya lama, penelitian lama, ditolak. Itu kan anu gitu kan. Itu yang saya tekankan biasanya ke mahasiswa-mahasiswa saya. Sedini mungkin harus segera ditulis gitu. Harus segera disubmit karena itu kuncinya kan. Untuk lulus kan harus harus terbit di jurnal internasional gitu. Sedini mungkin harus harus segera gitu. Kan tidak harus dari riset kan bisa dari literatur review, dari metode kita. Tadi saya mengembangkan metode begitu ya. Gitu itu kan bisa juga begitu saya. Ya, benar sekali Bu. Oke, menarik ya. Jadi perjuangan itu membuahkan hasil gitu ya. Perjuangan tidak sia-sia. Eh, Kaprodi saya di yang muda itu katanya untuk dapat beasiswa kadang-kadang ditolak belasan kali ya. Itu beasiswa baru untuk dapat dana itu ya. Jadi kadang-kadang kita baru ditolak sekali udah sepertinya langit runtuh gitu ya. Padahal ya dicoba lagi, mungkin dicoba lagi, mungkin di universitas yang lain, mungkin di lembaga funding yang lain, mungkin di tempat. Jadi apa itu seperti resilient yang kalau kita sudah berkali-kali mendapatkan ujian, cobaan hidup, maka kita akan menjadi tangguh dan tegar dalam menghadapi semuanya. Tidak ada yang langsung jadi gitu ya, tidak ada yang instan itu. Menarik Prof. Maryudi ya. Jadi setingkat Prof. Maryudi ada juga saya apalagi juga tidak langsung pasti bisa ini ya. Termasuk menyusun buku dan itu diterbitkan di UGM Press saja bolak-baliknya itu bisa berkali-kali. Eh, dan itu ya saya anggap wajar mereka masih ini bikin cover aja mungkin bisa 5-7 kali apa namanya kurang ini kurang itu dan lain sebagainya. Apalagi kalau di luar negeri rigidity-nya itu luar biasa ya. Apakah fotonya itu sudah di-approve oleh yang memberikan foto datanya, apakah juga boleh di-expose itu juga kadang-kadang butuh clearance-clearance yang kalau kita di pingpong itu ya sudah kita harus seperti itu di bolak-balik ya. Padahal hanya book chapter beberapa halaman gitu ya. Tetapi ternyata untuk pada level international community, untuk academic community itu semacam itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Apalagi apa para mahasiswa ini ya, kadang-kadang saya pernah mengoreksi halaman pertama aja salahnya udah belasan gitu karena entah saya berarti saudara belum membaca sendiri ya anu tinggal hanya ngeprint saja gitu. Saya langsung kembalikan apa adanya saya nggak mau ngelanjutin baca kira-kira gitu ya. Jadi ada memang para penulis yang sembrono ya. Sembrono itu dia nulis, sekedar nulis, nanti akan ada editor, nanti ada reviewer. Itu nggak betul itu ya. Jadi ya itu revise dan membaca lagi sebelum kita yakin untuk kita sampaikan. Karena jangan sampai membuat sampah pikiran atau kerjaan bagi beban bagi para editor yang tadi disebutkan Mas Marsudi, bebannya juga sangat besar sekali. Gitu. Baik, sebelum live, Mas Maryudi ada final ini komen atau respon pada semuanya, memberi motivasi atau memberi kunci gitu ya. Itu Mbak Ika ya.
Habis Iya. Mbak Ika untuk menyampaikan evaluasi yang seri sebelumnya. Monggo Mas Marwidi. Baik, terima kasih Prof. Jadi pertama saya senang dan eh, terima kasih diberi kesempatan oleh Kalam untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Nah, ini menurut saya penulisan artikel ilmiah ini sebuah proses begitu ya, sebuah proses yang harus kita eh, lakukan bersama-sama begitu. Artinya proses ini ya mau nggak mau harus kita lakukan begitu dan saya pikir ada up and down itu biasa menurut saya. Jadi itu jangan menjadi apa pengecil hati gitu ya. Soalnya rekan sekalian komentarnya terlalu nasty apalagi ditolak gitu ya. Itu saya pikir itu bagian dari proses ilmiah tadi. Gitu. Dan, eh, nanti kalau sudah diterima ya katakan sangat berbahagia lah gitu ya kalau sudah terbit boleh wedus dan lain sebagainya gitu. Saya pikir kita terus semangat untuk bisa berkontribusi terhadap keilmuan dan masyarakat secara luas. Makasih Prof. Matur nuwun. Matur nuwun sangat jazakumullah fil khair. Niki pro bono lemah teles Gusti Allah sing bales nggih. Bulan Ramadan insyaallah amal jariahnya banyak sekali untuk Prof Maridi. Salam sehat dan Iya. matur nuwun. Matur nuwun Prof. Nyuwun izin. Yang Makasih lain. Prof Mardi. Jangan Makasih Prof Mardi. yang Makasih katanya Prof. lagi flu berat loh. Terima kasih Prof. Oh iya, lagi Nuwun. itu ya. Ya, semoga sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam. Betul. Yang lain mohon masih ada ini, ada paparan ya terkait dengan proses yang kita hadirkan. Silakan Mbak Ika. Iya. Matur nuwun, Pak. Eh, Bang Marjan boleh share yang tadi? Yang PPT Mbak ya? Mm-mm. Jadi dari hasil evaluasi pada sesi yang pertama kemarin, kita mencoba untuk membuatkan ilustrasi bahwa yang merespon evaluasi pada sesi pertama ada 59 orang, 59 atau 52 ya? 52 orang, 52 orang dan hasilnya seperti ini. Nah, ya, jadi kehadiran dari peserta itu lebih dari 50% itu yang hadir sebanyak 6 kali. Jadi mengikuti sesi pertama dengan tuntas. Berikutnya pendapat peserta tentang sesi satu itu semuanya bagus sih sebenarnya, sangat bagus, sangat bermanfaat gitu, sangat menarik gitu dan memotivasi untuk para mahasiswa atau banyak yang relevan dengan tugas-tugas di kampus. Disampaikan dengan sangat baik oleh narasumber karena memahami bidang yang disampaikan. Jadi apresiasi bagi tim panitia ini, bagi pesantren riset ini, bahwa narasumber yang memang dipilih pada sesi satu pada saat kemarin itu memberikan materi sangat memahami bidang-bidangnya. Pemateri berkualitas dan mengantar orang itu cara berpikirnya, kemudian jadi bisa merangsang cara berpikir dan memahami lebih mendalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Semoga lebih bermanfaat dan lebih paham gitu bagaimana penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, terus sesuai dengan perkembangan teknologi, kita sudah menghadirkan adanya peran dari AI sebagai alat bantu untuk kita kita lebih mengenal lagi bahwa penelitian itu dengan banyak cara dan pada masa saat ini itu teknologi sudah dilibatkan. Sangat detail, lengkap, mudah dimengerti dan membantu mahasiswa. Nah, ada kekurangannya yaitu belum ada video dokumenter bagaimana keterkaitan paradigma ilmu dengan realita kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang masukan untuk kami. Jadi masih ada kekurangannya adalah mungkin video-video yang bisa disampaikan gitu untuk
untuk apa ya, lebih memantik para peserta lagi. Nah, ini yang ungu-ungu ini adalah komentar terhadap pembicara. Dari sesi pertama itu semua pembicara, baik pembicara maupun moderator, eh, semuanya responnya positif. Baik, dia mengapresiasi gitu bahwa semuanya sudah menarik, menarik sekali, dan ya seluruhnya ini dari seluruhnya itu menarik sekali. Jadi penyampaian dari materi yang ada itu menarik, dan seperti tadi yang sudah disampaikan, udah benar-benar pemateri itu berkualitas dan mengantarkan peserta untuk berpikir kembali. Begitu, Prof. Iya, luar biasa. Evaluasi dari Silakan sesi. yang lain memberi masukan, input, komentar. Mungkin dari peserta ada yang mau menyampaikan secara langsung apresiasi atau mungkin ada evaluasi gitu dari sesi pertama. Atau di Sambil ini ya, sambil mengisi yang seri kedua ya tentang Wahid Writing Workshop. Itu Monggo sudah Mas ada komen Jihad. juga. Ya, terima kasih Zul, Mbak Ika. silakan Zul. Ji, terima kasih Prof. Bay. Kalau bagi saya yang pertama ngikuti kalam ini memang luar biasa, Prof. Terima kasih banyak atas acara ini. Jadi insight-nya luar biasa. Termasuk beberapa yang tadinya saya terpikir mungkin akan eh, apa ya seperti bagaimana kita diarahkan ya tidak hanya sekedar sekarang harus menggantungkan diri pada AI gitu, tapi memang kita harus screening juga, kita harus betul-betul mendalamin juga artikel-artikel sehingga memang nanti di disertasi kita itu menjadi sebuah sesuatu disertasi yang dalam banget. Tapi ada satu Prof yang mungkin Suaranya ini perlu. Halo, cek tes. Satu Prof yang mungkin ini perlu kita apa ya dipertimbangkan kembali usulan eh, narasumber juga. Artinya memang ini perlu di lebih diperluas lagi Prof jangkauan pesertanya karena sebenarnya kegiatan ini sangat menarik sekali. Mungkin tidak Prof misalkan link link untuk pesantren pesantren Ramadan ini saya kirim juga ke kawan-kawan di Poltekpar atau ini sehingga mereka juga bisa mengikuti kegiatan ini Prof. Atau ini memang bisa diduplikasi di tempat-tempat yang lain Prof. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf tadi saya terpental ya. Jadi intinya merespon baik, dan saya kira teman-teman yang konsisten pasti akan mendapatkan ya ilmu yang sebaik-baiknya. Kita masih ada sampai hari Rabu nanti ya. Silakan mungkin yang lain. Oh, mungkin saya sedikit menambahkan, Ya, Pak. silakan. Tadi Mas Jihad ngendiko bahwa sebenarnya kalau kalau yang kami inginkan tuh saat saat link Zoom ini sudah dibagikan, itu boleh di-share kemana saja. Jadi sangat terbuka gitu bagi siapapun, karena ini bukan bukan hanya untuk kita, tapi buat semuanya gitu. Kalau misalnya bisa membantu untuk eh, apa ya, menarik peserta lebih banyak, atau kita belajar bareng ngabuburit dengan cerdas gitu, akan lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu, Mas Zul. Iya, 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 bagus. iya, Monggo Kak. Mas Nasrullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ika atas kesempatannya. Izin Prof. Bay, Ya, eh, silakan. saya sebenarnya ingin mengucapkan sih banyak-banyak terima kasih sudah dapat diperkenankan mengikuti kegiatan riset kalam ini, Prof. Ini merupakan kegiatan dari rangkaian riset kalam mungkin yang sudah keberapa kali ini termasuk yang pertama yang saya ikuti, dan sepanjang kegiatan ini berjalan saya betul-betul mendapatkan banyak ilmu, terutama apalagi sekarang lagi sedang melanjutkan studi yang dulunya memang sudah mulai agak pudar pengetahuannya, kini kembali merecharge kembali dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dari riset kalam ini. Terima kasih Prof.
Dan mohon maaf mungkin Prof, saya ini mengikuti kegiatannya di hari ketiga apa kedua kalau nggak salah, karena informasi ini jujur saya terima dari teman saya Prof. Jadi saya tidak mendapatkan informasi langsung, tapi dari teman ke teman katanya. Dan ini saya dapat dari teman yang, mohon maaf ini kebetulan mungkin karena pikirnya eh, beliau non Muslim, jadi mengirimkan ke saya katanya ini coba nih katanya. Kataku, "Ih, kalau ilmu mah katanya nggak ada yang batasan gitu, Mbok. Cuman katanya ya udah Mas aja ikut nanti bagi-bagi ilmunya." Tapi saya berterima kasih sudah diperkenankan ku ikut kegiatan ini, Prof. Saya dari asalnya Sulawesi Selatan, Prof. Sekarang melakukan studi di Universitas Udayana. Salam dari Prof. Sunarto, Prof. Oh Numidin, ya, dari Pak Sukma Arida juga, Prof. Anak-anak bimbingannya, Prof. Kebetulan saya alumni di UGM, jadi sangat kembali lagi bercengkrama dengan Bapak, Ibu dosen, profesor-profesor di UGM merupakan satu eh, eh, kehormatan tersendiri buat saya untuk dapat mendapatkan ilmu lagi. Yang kedua, Prof, sejauh ini memang ilmu sangat banyak, tapi mungkin ini versi saya saja, Prof ya. Mohon maaf saya kalau saya keliru. Ini mungkin akan lebih lebih terasa lagi buat kami peserta ketika ini ada mungkin kegiatan lanjutannya yang berupa kayak klinik atau workshop, ataukah bentuk bagaimana mengimplementasikan apa-apa yang sudah dapat yang atau kita peroleh dari ilmu-ilmu yang sudah ada, Prof. Karena kan kebetulan yang kemarin kita lihat, oh begini begini begini. Kalaupun mungkin ada sebagian daripada kita sudah mengaplikasikannya secara mandiri, namun kalau seandainya sudah ada proses mentoring dan sebagainya, ini akan lebih mungkin lebih, entahkah itu lebih maksimal, lebih efisien, ataukah lebih cepat kita melakukan dan memahaminya secara menyeluruh mungkin nih, Prof. Oke, seksama Prof. Makasih banyak Prof. Baikuni, Prof. Bu Ika, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. oke. Mas. Eh, Haruni Ode. Tadi memang ada follow up ya, kita punya media workshop ya, seperti tadi siang, Ya. pagi, siang itu ada workshop di Kalam di sini. Sehingga sekali lagi, seperti ini seperti mendengar lagu gitu ya. Tapi kita belum memainkan sendiri gitu ya. Sehingga memang perlu ada kerja langsung, kita ambil gitar atau ambil piano untuk memainkan gitar sendiri ya. Lagunya enak dari Profesor Ahmad Maryudi, dari Profesor Ahmad apa Aris Marfai, dari Profesor Sri Hartati, enak-enak sekali ya toh lagunya. Tapi ketika kita sendiri tidak mempraktekkan, maka kita tidak bisa main lagu itu. Padahal nanti di ujian disertasi kamu sebenarnya akan menyanyikan lagu yang kamu harus mahir dengan gitarnya atau dengan pianonya, sehingga apa namanya kamu sendiri harus mencoba ya sekali-kali berkali-kali mencobanya, sehingga tidak ada kata lain kecuali melakukan mencoba. Maka bagi yang singgah di sini beberapa malam, dia malam-malam tetap apa belajar membaca, menuliskan dan seterusnya sehingga sampai jadi gitu ya. Ada beberapa masa yang live in di depan rumah saya di namanya Kalam itu. Silakan. Untuk yang mau bergabung di apa grup Kalam, itu juga di sana anggotanya juga apa bermacam-macam. Itu silahkan di chatbox ada link untuk gabung bagi yang belum pernah gabung ya. Juga untuk daftar hadir itu ya, itu Mas Pato juga ngirimkan kembali. Silahkan yang lain. Izin Prof, sedikit lagi Prof, Mbak Ika, Bu Ika. Ya. Izin. Ini Prof, apakah kita diperkenankan nih untuk melakukan TikTokan dengan pemateri secara langsung nih, Prof? Takutnya kita kontak pematerinya atau ya narasumbernya langsung dikira kita lancang atau gimana, Prof? Ya, tentu mereka itu ada yang pejabat setingkat menteri, atau itu sibuknya luar biasa. Tapi kalau itu pembimbingnya, kamu dia pembimbingnya, ya saya kira itu hak kamu. Tapi kalau bukan, saya kira saya tidak menyarankan untuk diskusi langsung, kecuali mereka welcome untuk itu. Jadi ya memang harus apa namanya ininya ke pembimbingmu di Udayana. Tapi kalau bagi saya nanti kalau kamu masuk di grup chat itu Kalam, grup Kalam di sana bisa ngobrol bersama para pembelajar yang lain, bisa diskusi gitu.
Makasih Prof petunjuk dan arahannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih ada lagi siapa ya? Itu Pak Mas, Firman. Oh, Pak Haruni Ode. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sehat, Prof. Baikun. Ya, makasih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih dengan kegiatan riset kalam ini. Saya sedang sementara sebenarnya vakum 2 tahun karena mungkin disibukkan dengan mengurus orang tua sehingga disertasi saya itu 2 tahun baru bisa saya garap dengan adanya kalam ini banyak terbuka pengetahuan-pengetahuan yang pengetahuan itu memang datangnya dari sumber yang benar-benar matang di dalam eh, apa yang mereka sampaikan. Itu yang saya ucapkan pertama, yang ucapan terima kasih. Kedua adalah saya mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Nasrul tadi. Di sini kan ada berbagai sumber pengetahuan, Prof. Bagaimana kalau kalam ini menginisiasi untuk penyusunan sebuah artikel dari berbagai mungkin eh, risetnya dan bentuknya terserah mau kuantitatif, kualitatif, yang sistemnya kolaborasi. Jadi dari luaran ini mungkin kita bisa menghasilkan satu artikel yang berkolaborasi dari semua komponen yang hadir di kalam ini, gitu. Yang ketiga mungkin tentang penggunaan AI. Apakah UGM itu sudah mendeklarasikan kalau mahasiswanya tidak dilarang dalam penggunaan AI untuk membuat sebuah tulisan atau artikel? Itu saja, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana, Mas Bung? Kalau saya asli Sulawesi Tengah, cuman kebetulan ambil doktoral di UGM, program Ekonomi Islam dan Industri Halal. Ya, ya, ya. Semoga orang tuanya tambah sehat, ya, ada perawatan yang baik. Ya, memang itu suatu kewajiban juga ya. Di sisi lain, mestinya bisa dikonversi bahwa tekanan atau ujian hidup semacam itu dipakai untuk mengkapitalisasi, menguatkan justru dengan apa disertasinya itu bisa dibuat jadi orang tua biasanya ingin mendengar atau apa, mendapatkan satu berita baik dari anaknya yang lulus gitu ya. Jadi untuk itu kita sarankan momen yang baik ini dipakai untuk great leap, apa lompatan yang besar, karena orang tuamu pasti menunggu untuk kesuksesanmu dan selalu mendoakan bagi kesuksesanmu ya. Amin, Prof. Tapi Untuk bapaknya meninggal, Prof. Yang orang tua itu sudah meninggal. Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadir tetap di sana, memantau Anda supaya Anda juga segera selesai apa yang sudah dimulai diselesaikan, dan itu bagian dari kebahagiaan orang tuamu yang sudah almarhum ya. Mudah-mudahan Amin, Prof. Makasih doanya, Prof. program studinya apa, Mas? Ekonomi, perekonomian Islam dan industri halal. Ini industri halal ya, saya kira Ya, itu. Dan di sini ada juga beberapa yang meneliti itu ya, pariwisata halal dan seterusnya. Intinya lanjutkan perjalanan semacam itu dan merapat dengan pembimbing, komunikasi konsultasi yang baik dengan para dosenmu, pasti akan mendapatkan energi yang mengalir dan luar biasa. Itu terima Mbak. kasih, Prof. Oke. Silahkan kalau masih ada, kalau tidak di closing Mbak Ika. Ya, apakah masih ada? Mbak Ika, mungkin Ya, sebelum ditutup untuk ya. mengingatkan besok kita tetap semangat untuk mengikuti apalagi hari sesi ketiga itu berkaitan dengan kepemimpinan dan kewirausahaan, supaya tetap semangat untuk tetap hadir dan bersama sampai pada akhir kegiatan pesantren riset ini. Monggo Bapak Ibu silakan tetap bersama-sama dengan kami. Ya, makasih Bang Bato. Eh,
Jadi sebelum sebelum mengakhiri acara ini, besok moderator akan beralih ke Bang Bato. Jadi saya selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih sudah mengikuti sesi kedua ini. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah menerima materi-materi dari Prof. Maryudi. Dan seperti tadi disampaikan oleh Prof. Bay, kalau memang menghendaki menghubungi beliau itu soalnya memang ada memang seperti saya kemarin menghubungi beliau juga melalui asistennya. Jadi para narasumber yang ada di sini kemarin itu ada yang memang tidak berkenan untuk dikontak sendiri gitu. Jadi bisa disampaikan dulu ke kami atau mungkin dari beberapa undangan yang sudah disampaikan kemarin ada kontak moderator, bisa saya, bisa Mas Yudo atau besok dengan Bang Marjan. Nah, nanti tolong disampaikan aja. Nanti akan kami sampaikan apabila memang berkenan, kontak akan kami kirimkan. Seperti itu. Untuk menutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya salam sehat. Masih banyak sekali Terima tokoh kasih banyak Mbak Ika. tokoh-tokoh yang akan hadir besok seri ketiga ya, kepemimpinan dan kewirausahaan ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Lagi Terima besok kasih, sore. Prof. Selamat. Insya Allah Prof. Matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Mbak Ika. Matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Terima kasih banyak, Prof. Sehat-sehat. Jumpa lagi besok. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Prof. Makasih Bu Ika.